Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu keluarga besar Amma Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, izinkan kami untuk menyampaikan kajian atau kultum menjelang berbuka puasa yang pada kesempatan kali ini kami mengambil tema kemuliaan nuzulul Quran. Dari 12 bulan yang ada dalam kalender agama Islam, Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa. Karena keistimewaannya Ramadan mendapat julukan sebagai Syahidus Syuhur atau Raja Pemimpin Seluruh Bulan. Atas julukan ini ada beberapa keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Antara lain yang pertama, karena Ramadan dipilih sebagai bulan diturunkan ayat pertama Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, dalam bulan Ramadan ada satu malam yang dinilai lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut malam Lailatul Qadar. Nilai ibadah yang dilaksanakan pada malam hari ini lebih baik daripada nilai ibadah 1000 bulan. Yang ketiga, Ramadan merupakan bulan istimewa karena kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan nilainya berlipat ganda. Pada kesempatan ini penting bagi kita semuanya untuk mengingat kembali peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yaitu malam pertama diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu bertepatan dengan malam Jumat, tepat di hari ke-17 Ramadan, dan akhirnya kita kenal dengan malam nuzulul Quran. Bila kita mengkaji kembali tentang peristiwa ini, pelajaran yang dapat kita petik adalah agar ketakwaan kita semakin kuat dan keyakinan kita semakin mantap terhadap kitab suci Al-Quran yang isinya memberi petunjuk bagi umat manusia serta pembela di antara perkara yang hak dan batil. Adapun ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan ke bumi tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 106, yang artinya, dan Al-Quran telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkan bagian demi bagian. Dengan bertahap ini, maka Al-Quran lebih mudah dipahami dan dihafal. Dan waktu itu, faktanya banyak para sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Namun, di fase berikutnya terjadi pertempuran antara orang Islam dengan kaum kafir musyrik yang menentang dan menghalangi dakwah Nabi. Hingga akhirnya banyak para sahabat Nabi yang gugur di medan perang sebagai syuhada, tak terkecuali para sahabat penghafal Al-Quran. Oleh karena itu, muncul sebuah gagasan untuk membukukan Al-Quran sebagai suatu kitab, hingga pada gilirannya dapat dinikmati sampai sekarang ini, dan Allah senantiasa menjaga keasliannya. Setelah mengetahui secara sekilas tentang proses turunnya Al-Quran, maka hendaknya kita mensyukuri kenikmatan luar biasa yang dilimpahkan oleh Allah pada umat manusia melalui Rasulullah, yang merupakan Al-Quran yang berisi petunjuk-petunjuk yang benar. Dari situlah kita sebagai umat Nabi Muhammad patut kiranya unjuk syukur dan senantiasa tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga kini masih menikmati keimanan dan keislaman kita. Wujud terima kasih dan rasa syukur atas turunnya Al-Quran ini harus kita realisasikan dalam kehidupan umat Islam sehari-hari, yaitu dengan perlakuan yang sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh, baik dalam membaca, memahami makna, mengamalkan isinya, mengajarkan dan mendakwahkan isi kandungan Al-Quran, dengan harapan kelak di hari kiamat mendapat syafaatnya.
Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia pada hari kiamat nanti akan datang untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada pembacanya. Itu dari hadis riwayat Muslim. Begitu besarnya fadilah membaca Al-Quran bagi para pembacanya, terlebih lagi pada bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bulan yang diturunkan ayat pertama Al-Quran. Ibadah yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, di samping memperbanyak melakukan kebaikan yang lainnya. Demikian kultum ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terakhir kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa dan amal-amal kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.